Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fazilah, NIM F1C31901, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Ini saya akan menjelaskan tentang pembangkitan dan transisi biolistrik. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik dari pusat akal. Daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Meskipun fluida di dalam dan di luar sel pada dasarnya adalah netral, terdapat perbedaan konsentrasi ion yang menghasilkan potensial listrik pada lintas batas sel. Sel-sel yang menciptakan potensial listrik memungkinkan suatu lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam batasnya dan suatu lapisan tipis muatan listrik positif pada permukaan luar batas tersebut, yaitu membran. Secara bersama, dua lapisan muatan tersebut dinamakan lapisan dipol. Dua faktor yang diperhatikan dalam menjelaskan penciptaan potensial sel adalah difusi ion-ion pada membran semipermeabel. Yang kedua, gaya Coulomb, bahwa muatan sejenis tolak-menolak dan muatan berlawanan tarik-menarik. Pun gambar cara kerja konsentrasi ion. Dijelaskan pada gambar A. Konsentrasi ion di luar dan di dalam suatu sel. Konsentrasi ion positif digrafikan di atas garis dan konsentrasi ion negatif digrafikan di bawah garis. Untuk membantu melukiskan bahwa ion negatif digrafikan, sini ada cara kerja konsentrasi ion di luar dan di dalam suatu sel. Gambar 5.2. Gambar A. Konsentrasi ion positif digrafikan di atas garis dan konsentrasi ion negatif digrafikan di bawah garis untuk membantu melukiskan bahwa fluida adalah netral secara listrik. Terdapat banyak ion di dalam sel-sel di dalam dan di luar fluida. Ion-ion terpenting dalam menciptakan potensial sel adalah ion-ion Na+, K+, dan Cl-. Terdapat perbedaan besar dalam konsentrasi ion-ion di dalam dan di luar sel-sel. Ion-ion negatif selain Cl- ditunjukkan dengan A-, bahwa muatan total di dalam dan di luar adalah 0. Dengan demikian, fluida itu adalah netral secara listrik. Pada gambar B, membran adalah permeabel terhadap ion K+ dan ion Cl- yang berdifusi dalam arah berlawanan. Panah pendek menunjukkan bahwa gaya Coulomb menghambat difusi kontinu ion K+ dan ion Cl-. Jika membran menjadi permeabel terhadap ion-ion Na+, gradien difusi dan gaya Coulomb bekerja untuk menggerakkan Na+ ke dalam sel. Ada contoh 5.1. Hitunglah potensial membran untuk ion-ion K+ pada temperatur 310 Kelvin. Jika konsentrasi ion-ion K+ di dalam sel adalah 140 mol per meter kubik dan di luar sel adalah 5 mol per meter kubik. Konstanta Boltzmann adalah 1,38 dikali 10⁻³ Joule per Kelvin. Muatan ion K+ adalah 1,60 dikali 10⁻XIX Celsius. Penyelesaiannya, kita dapat menggunakan persamaan 5.1 dengan Z sama dengan 1, sehingga diperoleh dan hasilnya I sama dengan min 89 NT. Contoh
Yang pertama, neuron atau sel syaraf. Bagaimana cara kerjanya? Jadi, ketika ada rangsangan, ada bagian neuron yang bernama akson. Nah, akson ini berfungsi untuk mentransisikan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Setiap neuron terdiri dari suatu tubuh sel yang merupakan tempat ujung-ujung syaraf masukan atau disebut dengan dendrit melekat, dan ekor panjang yang disebut dengan akson yang merambatkan sinyal dari tubuh sel neuron. Dendrit membawa sinyal-sinyal dari sensor masuk ke dalam tubuh sel itu. Lalu dilanjutkan sampai organ ataupun otot. Nah, badan sel ini terdiri dari nukleus dan material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan di dalam sistem syaraf. Nah, di sebagian sel syaraf ada yang disebut dengan selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat konduksi impuls listrik yang melalui sel syaraf, dan percepatannya bisa sampai 120 meter per detik. Cukup sekian penjelasan berkaitan dan transmisi biolistrik dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.